The Dream Team, Badan Pengelola Investasi Danantara telah resmi diumumkan. Namun sejumlah nama menjadi sorotan lantaran berpotensi adanya konflik kepentingan yang cukup tinggi. Selain itu, postur organisasi BPI Danantara juga terbilang obesitas dengan banyaknya deretan nama pejabat. The Dream Team Badan Pengelola Investasi Danantara resmi diumumkan pada Senin 24 Maret 2025. Berbagai tokoh nasional dan internasional mulai dari pejabat negara, pengusaha, ekonom, hingga penegak hukum mengisi struktur organisasi Danantara. Digadang-gadang sebagai super holding BUMN dan menjadi salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia, postur organisasi BPI Danantara justru terbilang obesitas. Atas nama efisiensi, struktur pejabat Danantara malah inefisiensi. Bahkan sejumlah nama dikritisi karena dinilai memiliki konflik kepentingan yang cukup tinggi. Seperti masuknya Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Nama lain yang jadi sorotan, Ray Dalio dan Chapman Taylor. Keduanya adalah pengendali dan founder dari Global Hedge Fund yang berkantor pusat di Amerika Serikat. Menjabat Dewan Penasehat, keduanya memiliki informasi orang dalam terkait kondisi keuangan BUMN, sehingga berpotensi memanfaatkan jabatannya untuk perusahaan masing-masing. Nama Thaksin Sinawarta juga cukup menuai polemik. Mantan Perdana Menteri Thailand periode 2001-2006 ini pernah terkena tuntutan hukum atas tuduhan korupsi di negaranya. Dan yang ingin saya sampaikan, dari nama-nama ini, saya ingin tekankan, tidak ada satupun nama titipan. Termasuk dari Bapak Presiden, tidak ada nama titipan dari beliau. Dan yang lebih hebat lagi, dari nama yang kami berikan ke Bapak Presiden, berikut CV-nya, tidak ada satupun yang ditolak oleh beliau. Tidak ada satupun yang ditolak oleh beliau. Peluncuran BPI Danantara seharusnya menjadi momentum besar dalam sejarah perekonomian Indonesia. Namun, harapan besar tampak dikerdilkan dengan rangkap jabatan sejumlah menteri dan wakil menteri sebagai direksi Danantara. Hal ini lantas menuai kritik, khususnya kekhawatiran akan independensi lembaga tersebut. Luar biasa. Dipimpin oleh orang-orang kredibel saja, Danantara ini berat tantangannya. Kita bisa diskusikan detail nanti kalau ada waktu. Apalagi kalau dipegang oleh orang-orang yang tidak kredibel. Kredibel di sini saya garis bawahi harus punya track record bagus, harus punya karakter yang profesional, minimalisir atau hindari unsur-unsur nepotisme, koncoisme, dan tim sesisme. Bahkan saya sangat mendambakan ketika dalam pengumuman struktur kepemimpinan Danantara nanti, itu Pak Rosan, Pak Doni itu menyatakan mundur dari posisi beliau sebagai Menteri Investasi dan Wakil Menteri BUMN. Karena Danantara ini harus dipegang full time, tidak boleh part time. Kemudian harus menunjukkan sebagai top leadership Danantara bahwa mereka fully committed untuk membawa Danantara menuju keberhasilan. Kalau di Sambi bukannya harmonisasi yang muncul, tapi yang muncul justru konflik of interest. Danantara digas, IHSG malah lemas. Sejak awal sesi pertama perdagangan, IHSG langsung terkoreksi dan diperdagangkan di zona merah. Menjelang pengumuman pengurus Danantara, IHSG bahkan sempat anjlok hingga lebih dari 4,6% ke titik 5.967. Level terendah sejak pertengahan 2020. Koreksi ini cukup mengejutkan sebagian pelaku pasar, khususnya investor retail. Usai pengumuman pengurus Danantara, indeks acuan BEI merangkak naik, meski belum mampu keluar dari zona merah.
sebetulnya pengumuman struktur kepengurusan Danantara ini memiliki potensi gitu ya untuk mempengaruhi psikologi pasar. Terutama kan memang pasar juga erat kaitannya dengan trust dan juga ekspektasi investor gitu. Nah, tentunya penunjukan individu dengan reputasi dan kompetensi yang bagus gitu ya diharapkan dapat memberikan sentimen positif juga gitu untuk IHSG kita. Sementara kalau penunjukan pihak-pihaknya itu kurang meyakinkan gitu ya, punya track record yang kurang baik, mungkin akan menimbulkan kekhawatiran dan bisa saja menambah tekanan jual gitu di IHSG kita. Tadi kan pagi turun. Sekarang pas pengumuman Danantara justru naik kok. Coba lihat deh ke indeksnya. Tadi saya disampaikan dan saya lihat ternyata yang tadi sempat turun 200 sampai 300 poin, sekarang tinggal 80 dan kelihatannya trennya positif setelah pengumuman Danantara. Terima kasih. Oke. Dengan daftar nama yang begitu panjang, tantangan terbesar lembaga ini bukan hanya mengelola dana, tapi juga memastikan organisasi berjalan transparan dan efisien. Menarik dinanti apakah struktur gemuk akan membuat BPI Danantara menjadi dream team yang kuat, atau justru menjadi beban yang syarat konflik kepentingan.